Halo, Assalamualaikum. Halo, cek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara saya ada kedengeran? Terdengar. Udah Terdengar minta Pak. udah minta di record ininya ya? Sudah minta apa? Konfirmasi untuk di save, untuk di record. Sudah ya? Ini udah recording soalnya. Oke, sambil nunggu sebentar saya siapin dulu PowerPoint-nya. Oke, kita tunggu sebentar lagi ya, sekitar 4 menitan lagi baru kita mulai.
Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selamat sore, teman-teman. Terima kasih kepada teman-teman dari PKP Angkatan 22, PKP Angkatan 2021, dan teman-teman dari SIK ya yang sudah berkenan hadir melanjutkan pertemuan Talent Scouting Academy. Kita di pertemuan ke-7 nanti ke hari ini, dan besok apa lusa kita lanjutkan satu kali pertemuan lagi dengan saya. Yang pertama masih suasana Idul Fitri. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman apabila ada salah-salah kata, perbuatan yang disengaja atau tidak disengaja yang kiranya eh, tidak enak di hati teman-teman, mohon dimaafkan. Oke, saya sudah share link ininya, share link apa? Link absennya di grup ya. Nanti mungkin beberapa menit lagi saya coba ingatkan untuk diisi kembali eh, link ininya di apa? Link absensinya. Baik, kita lanjutkan teman-teman. Tadi pertemuan yang ke-7 membahas mengenai penguatan kewirausahaan dan layanan keuangan digital untuk pemuda atau pelatihan wirausaha muda. Ini nih sekilas ya, saya udah perkenalan beberapa kali. Saya dosen di PKP. Oke, apa itu tujuan dari pelatihan? Yang pertama, mempelajari pengetahuan dan keterampilan dasar untuk memulai usaha dan menjadi seorang pengusaha. Jadi harapannya dari sini mempelajari pengetahuan dan keterampilan dasar tentang eh, wirausaha, memulai usaha. Kan memang sudah banyak ya, jadi pengusaha itu tidak hanya di yang hobi, dari hobi pun bisa jadi wirausaha. Contohnya mungkin yang teman-teman dari PKP yang memang hobi di ikan, nah, hobinya budidaya ikan ataupun jual beli ya, jual beli ikan. Kan jual beli ikan itu banyak, ikan yang komoditas, ikan yang hias, atau hal yang lain, atau misalkan bisa di bidang aquascape atau dan lain sebagainya, atau di teman-teman yang SIK mungkin di sistem informasi dan lain sebagainya. Banyak sekali, dan wirausaha ini tidak tergantung harus eh, hal yang apa ya, yang mematok keahlian kita, padahal bisa juga hal yang lain, terlebih-lebih karena wirausaha ini bisa bentuknya usaha ataupun dagang. Nah, contohnya mungkin saya senangnya di motor atau misalkan di otomotif, ya mungkin bisa jadi pengusaha di bidang otomotif, ataupun misalkan ya, banyak macam-macam lah. Yang paling jelas kalau di masyarakat itu adalah UMKM. Nah, UMKM ini misalkan seperti yang saya lihat sekarang adalah banyak sekali usia-usia produktif ya, usia-usia produktif atau usia-usia yang eh, masih muda begitu, yang menggeluti jualan-jualan ataupun misalkan peternakan, itu juga sebagai wirausaha. Sebagai contoh mungkin saya melihat di pedagang-pedagang yang UMKM UMKM seperti makanan, celele, gorengan atau yang lain sebagainya, itu banyak sekali yang muda-muda ataupun komoditas-komoditas yang kiranya market-market seperti jajanan-jajanan yang sifatnya oleh-oleh. Saya melihat
salah satu bentuk kalau teman-teman jalan-jalan ke Garut. Kalau zaman dulu saya sekitar tahun 90-an itu ada namanya dodol piknik. Nah, setelah berkembang saat ini eh, dodol itu kan apa sih sifatnya apa hanya sebuah dodol ya, tapi dengan olahan atau misalkan pengolahan hasil ininya bisa jadi cokdot misalkan yang sekarang ramai di Garut ya. Jadi sebagai olahan-olahan ataupun hal yang kiranya bisa dijadikan wirausaha. Nah, contohnya apa yang perlu kita pelajari? Ayo kita jadi pengusaha hebat, misalkan menentukan ide usaha. Ide usaha mau jadi apa? Membuat rencana pemasaran dan menentukan harga jual. Jadi kalau saya ngobrol dengan dosen-dosen yang bidang budidaya, ketika menentukan harga jual itu harus menghitung dulu break even point, pakannya, bibitnya, kolamnya, biaya listrik, operasional yang lain, baru kita menentukan harga jual. Jadi bukan seenaknya saja, ya, jangan sampai udah capek tapi jual rugi. Nah, oke, 14 karakter pendorong keberhasilan usaha. Yang pertama itu punya cita-cita yang kuat ya. Jadi tidak mungkin seseorang yang ingin menggapai sesuatunya tidak mempunyai cita-cita yang kuat. Kalau zaman saya dulu waktu kuliah masih suka menulis di apa di whiteboard di dinding kosan tuh. Nah, cita-citanya apa? 5 tahun lagi mau jadi apa? 10 tahun lagi mau jadi apa? 20 tahun lagi apa? Jangka pendek harus eh, bisa apa? Nah, jadi itu cita-cita yang kuat gitu. Alhamdulillah satu persatu terwujud ya. Ya mungkin juga sama teman-teman yang saat ini apa namanya berkuliah juga mungkin lebih 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 bagus lagi gitu cita-citanya. Apalagi sekarang eh, usahanya atau perkembangan ilmu pengetahuannya lebih lebih apa namanya lebih bagus gitu. Nah ini gemar belajar, memperkaya pengetahuan dan wawasan. Nah memperkaya pengetahuan dan wawasan ini memang jadi kalau menjadi syarat menjadi wirausaha itu tidak ini ya. Jadi harus gemar sekali membuka pengetahuan dan wawasan. Contohnya kalau misalkan di bidang usaha otomotif, setiap tahun ke tahun teknologi itu semakin berkembang gitu yang asalnya dari teknologi dahulu motor penggeraknya di belakang sekarang motor penggeraknya di depan yang dulunya masih menggunakan konvensional sekarang sudah injeksi. Nah kalau yang di sistem informasi mungkin komputernya komputer yang Pentium sekarang sudah Ryzen atau misalkan AMD Intel ke berapa gitu sudah banyak sekali. Nah dari situ kita harus belajar memperkaya diri dengan wawasan dan ilmu pengetahuan. Nah, ibaratnya itu adalah gemar ilmu pengetahuan dan wawasan ini adalah untuk memperkaya bagaimana perkembangan teknologi agar tidak terlihat ketinggalan jauh dan bagaimana kita mengembangkan wirausaha kita di bidang pemasaran, di bidang iklan dan di bidang yang lainnya gitu. Nah ini, nah, ya kita kalau berkaca dari beberapa pengusaha besar ya, mereka sering bukan sukses mulai usaha langsung sukses atau misalkan mulai pekerjaan langsung, tapi mereka selalu atau pernah gagal, bukan tidak pernah gagal, pernah gagal atau menghabiskan jatah gagalnya dalam hidupnya. Jadi selalu terus berusaha sampai dikatakan dia bisa memulai usahanya dengan bagus gitu. Lalu keluar dari zona nyaman.
Kalau dirasa zona nyamannya tidak mendukung, ya mungkin bisa keluar dari zona nyaman. Tapi kalau misalkan zona nyamannya sudah bagus, malah bisa membantu mengembangkan dari usahanya, ya kenapa tidak? Yang selanjutnya adalah konsep tanggung jawab. Jadi tanggung jawab ini sangat penting eh, untuk apa namanya di diimplementasikan. Namun di usaha, di pekerjaan-pekerjaan yang lain, sifat tanggung jawab terhadap pekerjaan itu juga harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Karena orang itu harus yang dilihat adalah tanggung jawab jujur dan disiplinnya ya. Nah, kalau usaha pun begitu, meskipun teman-teman menjadi bosnya, tetap juga harus mempunyai sikap tanggung jawab dan tidak menunda-nunda pekerjaan. Mungkin latihannya dari sekarang, tidak menunda-nunda tugas, tidak menunda-nunda pekerjaan yang mudah, selesaikan secepat mungkin, sebaik mungkin. Nah, itu contoh tidak menunda-nunda pekerjaan. Yang jelas ada ekspektasi atau target harapan teman-teman, target personal itu mau menjadi seperti apa, ingin eh, menjadi pribadi yang seperti apa. Itu misalkan saya target pribadi, saya punya usaha di bidang perikanan, atau misalkan saya punya usaha di bidang sistem informasi atau media pemasaran. Misalkan 10 tahun ke depan saya ingin meng-hire berapa perusahaan untuk ikut, untuk mereka dapat mempercayakan program ininya ke saya, itu kan bisa bisa ditempuh. Atau misalkan 10 tahun lagi jualan usaha saya, jualan usaha cupang saya sudah mencapai ke mancanegara dengan keunikan cupang yang khas Indonesia, misalkan nggak bisa. Atau misalkan banyak lagi lah target-target pribadi yang harus kuat atau harus bulat lah dekatnya itu. Nah, selain itu juga keberhasilan seorang wirausaha dinilai dari mempunyai rencana kerja yang baik. Ya, rencana kerja atau kita biasanya sebutnya adalah perencanaan. Nah, perencanaan itu dari awal juga harus ada evaluasi. Nah, evaluasinya seperti apa? Evaluasi yang digunakan, misalkan nanti teman-teman ada evaluasi berkala ya, evaluasi jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, itu evaluasi ini adalah untuk melanjutkan membuat programnya supaya lebih bagus atau supaya lebih bagus supaya supaya lebih baik gitu. Jadi ada yang bolong-bolong, ada yang kurang-kurang. Misalkan setelah berjalan 1 tahun dirasa penjualan cupang saya mah masih biasa-biasa saja, atau penjualan ikan hias saya mah masih biasa-biasa saja. Oh mungkin karena pemasarannya, karena pemasarannya hanya baru lewat Facebook, coba lewat Instagram, ataupun pakai Instagram yang versi bisnis, atau misalkan pakai endorse dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin teman-teman bisa melihat gitu, menetapkan skala prioritas. Jadi dalam pelaksanaan kita lihat dari 14 karakter ini ada skala prioritas. Nah, di skala prioritas keberapa usaha teman-teman ini? Nah, jadi kalau yang sudah terjun usaha biasanya tidak bisa berpaling ya, karena usaha itu capeknya bukan kalau bekerja seperti pegawai begitu kan, jam kerjanya jelas. Misalkan jam 7 atau jam 8 sampai sore, jam 4 atau jam 5. Nah, kalau seorang wirausaha itu biasanya 24 jam pikirannya. Nah, jangan dinilai karena dia yang mengusahakan ya dirinya sendiri lah begitu, mau dapat besar ya berarti harus usaha lebih besar. Ya kalau pegawai ya sudah diatur segitu-gitu saja begitu. Lalu pantang menyerah, kadang ini sama mental ya, pantang menyerah ini. Jadi dikira eh, mentalnya tidak bagus atau kurang 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 ini ya apa namanya, kurang cepat kalah begitu ya, atau pantang menyerah atau yang menyerah dengan keadaan tidak bisa bersaing gitu. Jadi eh, harus harus dihilangkan sikap pantang menyerah ini. Jadi harus jangan pantang menyerah begitu. Jadi kalau gagal coba lagi. Ya pasti dari sekian kali
sekian puluh kali, sekian ratus kali, ataupun sekian ribu kali, masa tidak ada yang berhasil gitu. Hmm. Ya, mencoba sampai berhasil lah, memiliki jiwa besar dan mendukung orang lain. Nah, jadi pada saat mendorong keberhasilan usaha juga begitu. Jadi ada sesuatu yang harus kita bantu, misalkan jangan sampai kita tidak berjiwa besar membantu orang lain. Kadang tidak bisa satu misalkan jadi supplier atau misalkan punya usaha ada orang yang meniru begitu ya. Kenapa? Oke. eh nah, di sini kalau orang yang meniru kan biasanya menjiplak ya ataupun melihat potensi ataupun dia bukanya di mana gitu. Nah, kalau orang yang tidak berjiwa besar itu tidak dikasih informasi yang jelas gitu ya terkait usaha-usahanya. Nah, malah bisa mendorong gitu, mendorong kita menjadi lebih besar, lebih baik. Yang membedakan adalah kualitasnya kalau menurut saya dari segi pelayanan, dari segi servis, dari segi kualitas gitu itu kan yang membedakan yang tidak bisa dijiplak gitu kan meskipun sudah banyak sekali kalau di sini mah sate Bandeng ya sudah banyak sate Bandeng yang ada di kota Serang kan pasti ada satu yang paling enak gitu atau satu yang paling original gitu misalkan di sini misalkan contohnya sate Bandeng apa gitu nah itu kan pasti ada meskipun orang sudah banyak meniru atau misalkan membuat sate Bandeng gitu itu. Nah, jadi saling mendukung lah membesarkan. Ya, di Sukabumi juga ada contoh oleh-oleh misalkan mochi, mochinya yang terkenal mochi lampion, padahal ada mochi yang lain. Ya orang-orang sudah tahu kalau misalkan yang kualitas yang bagus dan lain sebagainya ada di situ gitu. Nah, itu tidak bisa dipisahkan padahal tukang mochi itu banyak sekali. Nah, itu sih. Jadi kalau konsumennya sudah percaya, konsumennya sudah percaya kepada kita, nah biasanya itu tidak akan berpaling ke lain hati. Dan biasanya ketika kita memulai usaha, bukan orang terdekat yang percaya pada kita, malah orang lain gitu. Nah, terkait dengan usaha kita. Jadi eh, eh, apa pasarnya itu sangat luas ya. Jadi jangan berpikir sempit. Ya, kita berpikirnya global, mendunia begitu. Jadi supaya pemasarannya dibayar dengan bagus. Saya yakin teman-teman ini banyak yang punya potensi ya. Tinggal bagaimana fokus atau menggali potensi tersebut. Dan kuliah juga bisa bentuk menjadi wirausaha. Kalau menurut saya itu malah hal yang bagus kalau punya wirausaha. Selalu punya sikap positif. Nah, jadi sikap positif ini sangat mendukung memang betul. Bahasanya tidak julid ya kalau teman-teman sekarang atau sirik dengan rezeki orang lain. Itu mah sudah diatur. Tidak akan tertukar rezeki A, B, C, D. Orang A, orang B, orang C, orang D yang mempunyai sikap positif mah tidak akan tertukar ataupun rezeki kita tidak akan tertukar dengan yang lain. Ya, sikap positif ini mendukung keberhasilan bagaimana usaha kita ke depan. Nah, selalu mampu bersyukur atas apa yang diterima ya, atas apa yang diterima. Jadi ketika sudah usaha maksimal gitu, misalnya itu tadi pemasaran sudah bagus, servisnya sudah bagus, tempatnya sudah oke, servis kepada pelanggan kita ramah, sudah disiplin, tanggung jawab, pokoknya semuanya sudah dilakukan gitu. Tapi dapatnya alhamdulillah gitu. Tidak terlalu banyak ataupun cukup peningkatannya tidak signifikan itu perlu disyukuri. Karena apapun yang kita jadi jangan bersyukur kalau belum berusaha. Ah, abdi masak ya atau saya mah segini juga sudah alhamdulillah gitu. Tapi tidak ada usaha lagi. Nah, itu jangan. Jadi selalu eh, beda ya antara ambisius dan punya target pribadi. Kalau ambisius itu harus ingin selalu mengalahkan orang lain. Kalau target pribadi ya mengalahkan dirinya sendiri. Nah, jadi teman-teman sudah belum mengalahkan diri teman-teman sendiri lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Nah, itu saja targetnya. Jadi jangan muluk-muluk. Itu yang berimpact kepada diri teman-teman. Mengenali diri sendiri dan lingkungan. Hmm. Ya, jadi
eh, yang jelas keterampilan apa yang kita miliki saat ini. Ya, saya rasa mungkin teman-teman banyak sekali keterampilan. Pak, saya mah senangnya di budidaya, ya silahkan tekuni budidaya. Pak, saya mah senangnya dagang, ya silahkan jual apa yang hasil budidaya. Pak, saya senangnya masak, ya silahkan ke pengolahan. Atau Pak, saya senangnya konservasi, jalan-jalan atau healing, ya silahkan tour guide atau konservasi atau misalkan ke digital marketing dan lain sebagainya itu kan bisa ya. Jadi hal-hal yang keterampilan yang teman-teman miliki, Pak, saya mah senangnya ngonten. Ya sudah bikin video yang banyak menarik orang lain. Ya itu aja yang jadi ini teman-teman. Jadi sekarang tuh banyak keterampilan-keterampilan yang baru yang kiranya eh, yang zaman dulu tidak ada gitu. Kan sekarang konten itu jadi ini ya, jadi keterampilan. Jadi bikin konten yang bagus atau misalkan konten kreator yang bagus sehingga orang lain minat memasarkan kepada teman-teman itu kan juga sudah bagus ataupun talenta sendiri lah. Sumber daya yang tersedia di lingkungan yang bisa diakses dan dimanfaatkan untuk usaha. Yaitu teman-teman juga sama sumber daya apa yang bisa teman-teman lakukan di lingkungan ya biasanya eh, lingkungannya juga mendukung. Kalau berteman dengan seorang pengusaha ya pasti akan menjadi seorang pengusaha lagi. Berteman dengan orang yang dagang pasti akan dengan dagang lagi. Berteman yang suka konten minimal dia tidak suka konten akan masuk terbawa konten gitu. Nah, itu ataupun banyak sekali jadi tergantung teman-teman dengan bergaul. Nah, sumber daya apa yang tersedia di lingkungan ini dapat diakses dan dimanfaatkan. Harapannya memanfaatkan akses-aksesnya dengan yang baik atau dengan yang eh, diharapkan gitu. Kalau ada permintaan. Hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat tetapi tidak dimiliki kok. Tidak dimiliki. Eh, ini sudah terrecord ya? Coba saya cek lagi. Saya takutnya belum terrecord nih. Saya stop share dulu. Oh ya, sudah terrecord. Ini alhamdulillah banyak yang satu device barengan ya, tidak apa-apa. Silahkan. Oke, saya sekalian lihat, ngecek dulu. Udah ada berapa yang isi? Baru ada 23 orang yang isi nih. Eh, ininya. Saya kirim lagi ininya ya, linknya di ini teman-teman di kolom chat. Oke, sebentar saya cas dulu laptopnya. Oke,
Nah, ini mengenali potensi diri dan lingkungan ya. Kita lanjutkan lagi. Barusan saya cas dulu. Oke, report juga ke teman-teman ini baru ada 23 dari hampir 50 lebih yang hadir. Silakan teman-temannya untuk diingatkan mengisi daftar hadir di form. Nah, permintaan hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat tapi tidak dimiliki dan berpotensi untuk menjadi usaha. Nah, ini biasanya yang eh, menjadi apa? Menjadi ladang usaha begitu ya. Ladang usaha di misalkan di salah satu tempat misalkan belum ada yang punya keahlian servis atau misalkan atau kurang sekali pasokan kurang sekali pasokan ikannya itu bisa jadi pasokan ataupun ikan di Labuan ini memang sangat berlimpah gitu tapi tidak ada eh, masyarakat yang mempunyai freezer atau apa namanya ya ikan beku lah gitu jadi karena ketidaktahuan gitu itu bisa jadi potensi atau ladang usaha atau masalah-masalahnya karena kelimpahan ataupun misalkan limbah ikan misalkan kan bisa jadi potensi dari bahan-bahan yang apa tidak tidak bernilai menjadi bernilai berharga. Jadi permintaan ini kita sering menilai suatu masalah itu hanya masalah ya kalau pengusaha menilai masalah itu adalah hal yang sesuatu yang harus bisa dipecahkan atau sesuatu yang harus bisa dipecahkan tapi bernilai profit untuk personal ataupun individu ataupun kelompoknya begitu. Jadi kalau melihat masalah itu adalah potensi sebetulnya gitu. Jadi kalau misalkan melihat potensi maritim kita masih kurang di sektor apa, tenaga pengajar masih kurang di sektor pengolahan, itu potensi buat kita atau belum ada brainstorming yang mencirikan misalkan desa ekowisata dengan makanan dan sebagainya itu menjadi potensi sebuah wilayah. Nah, ikon sendirilah kalau misalkan di bisnis makanan gitu. Jadi kalau saya nanya ke Serang ininya apa? Oleh-olehnya. Yang jelas satu oleh-olehnya adalah sate bandeng. Ada nggak bisa nggak sate bandeng yang bisa dibawa jauh? Ada, misalkan ada di mana sate bandengnya? Seperti apa sate bandengnya? Itu satu. Yang kedua emping. Coba cari ada nggak yang jualan emping orang kan sering senang homemade tapi kualitasnya atau misalkan packagingnya masih biasa-biasa. Nah, emping ataupun ikan picungan yang kemarin sama ikan picungan juga nyari di tempat yang lain nggak ada hanya ada di Serak tapi packaging untuk bawa ke tempat lain bisa nggak dengan rasa yang sama begitu. Nah itu ataupun hal-hal yang lain misalkan dari olahan laut misalkan ada apa sih yang terkenal di Anyer olahan ikannya begitu eh, yang menjadi apa potensi begitu ya kalau ada silahkan gitu jadi tergantung eh, permintaan ataupun kebutuhan di lapangan yang bisa dijadikan eh, yang bisa dijadikan potensi. Nah, contoh pengisian tabel mengenali diri, keterampilan. Keterampilan, saya misalkan yang SIK, saya ahli IT, ataupun ada yang perempuan, saya juga ahli buat kue. Saya bisa kerajinan tangan, saya bisa membatik, potong rambut, merias, menjahit, menulis cerita, bahasa itu juga penting. Sumber daya apa nih yang bisa dijadikan? Nah, sekarang mungkin teman-teman kenali aja diri teman-teman ataupun yang sudah belajar nih. Apa saya mau meneruskan usaha orang tua ya silahkan itu. Yang paling penting teman-teman sebagai calon mentor adalah memfasilitasi eh,
calon wirausaha ataupun calon teman-teman yang minta bantu ke teman-teman terkait mengenali dirinya seperti apa gitu kan, kebanyakan yang sudah mulai. Sekarang saya lihat ada di Sukabumi gitu ya, ketika saya pulang kampung bayar gorengan sudah pakai kiris, itu luar biasa ya, ataupun di depan sini juga sudah pakai kiris. Hebat itu, dia ikuti perkembangan. Ataupun juga sudah, ya gorengan saja sudah bisa dipesan di marketplace, di Gojek, di platform-platform online gitu. Luar biasa itu, ikuti perkembangan zaman. Apalagi yang sudah punya cita rasa yang bagus begitu, jadi aksesnya lebih mudah. Nah, sumber daya bahan baku itu kalau misalkan teman-teman ada di daerah pelabuhan, misalkan sumber daya ininya banyak, ikannya banyak, ya mungkin beli dari, kan kita tahu sendiri misalkan ikan itu agak cukup lumayan mahal, tapi mungkin bisa beli dari petaninya bisa murah. Nah, kadang-kadang kan petaninya tidak bisa memasarkan, jadi langsung saja masuk ke tengkulak. Nah, bagaimana kita menciptakan market sendiri begitu. Nah, menciptakan market sendiri supaya dia jualannya bisa mahal gitu. Atau dia bisa menjual tidak seharga yang biasanya. Ataupun ini pinjaman modal ya, itu saya silahkan. Ini mah kalau yang sudah kuat mental dan lain sebagainya, silahkan pinjam modal dan lain sebagainya. Tapi diperhitungkan, biasanya suka ada bunga. Bunganya berapa, persentasenya berapa, harus mengembalikan berapa, cicilannya berapa. Itu diperhitungkan dengan break even point atau dengan penghasilan per bulan teman-teman. Sekolah kejuruan untuk pemuda. Nah, jadi kan sekarang sudah banyak sekali sumber daya ya, sumber daya yang ada di lapangan, apalagi teman-teman dari SMK juga sudah banyak. Kebanyakan mereka ada mungkin yang belum bekerja ataupun masih mencari pekerjaan. Nah, dari situ kita bisa lihat potensi mereka gitu. Kalau saya lihat di lapangan, pengalaman saya punya pengalaman dulu pernah mengajar di apa namanya, balai latihan kerja terkait dengan penyuluhan peningkatan keterampilan untuk mereka-mereka teman-teman kita yang belum bekerja. Yang mereka kalau pelatihan keterampilannya mungkin 10-20 hari juga sudah selesai, sudah bisa, atau mereka sudah menjadi terampil karena memang tiap hari mengerjakannya. Tapi yang ketika dibutuhkan itu, ketika melihat dari ya sumber daya yang ada gitu, adalah kemampuan soft skill-nya kalau menurut saya. Jadi bagaimana dia mengolah potensi dia supaya orang lain percaya ketika dia dapat dipercaya gitu oleh orang lain dengan dia yang baru begitu. Nah, sikap itu dilihat dengan apa, tata cara melaksanakan SOP dan lain sebagainya sesuai operasional prosedur begitu. Jadi tidak apa ya, tidak asal-asalan begitu. Ada SOP-nya, mengerjakannya telaten, rapih. Nah, itu hasil pertanian yang melimpah itu juga bisa dicek. Kita kan sudah, kita mah banyak ya, ada lahan sedikit juga sudah bisa jadi sesuatu yang melimpah. Contohnya apa, lahan pertanian, lahan perikanan yang kiranya dapat melimpah, yang kiranya dapat menjadikan nilai jual yang tinggi begitu. Dulu mungkin misalkan yang punya pohon pepaya, pepayanya kelimpahan. Itu kan pepaya bisa dijadikan keripik, bisa dijadikan apa yang bernilai jual, ataupun pohon pisang. Saking banyak pohon pisangnya gitu. Nah, bingung sampai tidak termakan, padahal kan pisang itu jadi keripik pisang, jadi olahan-olahan lah gitu. Nah, sumber daya juga ada media online yang pesat. Nah, saya jujur juga, saya juga ketinggalan perkembangan marketplace gitu. Itu yang sering mungkin teman-teman yang perempuan ya, sampai ada akun marketplace-nya banyak. Nah, padahal itu bukan hanya buat belanja, kalau saya lihat-lihat itu bisa buat jualan juga. Jadi apapun juga sekarang yang tidak bisa jualan tinggal iklanin aja bisa dijual. Ataupun juga grup Facebook dulu kan hanya untuk perkenalan dan sebagainya. Orang yang usaha bikin grup untuk usaha, jual beli. Jual belinya apa saja?
sampai ke yang tidak mungkin jadi ada gitu di situ. Sampai jual beli apa saja. Nah, marketplace yang mudah diakses itu dari Facebook, dari Instagram, TikTok, terus apalagi ya? Ya banyak sekali lah. Mungkin juga di platform-platform media sosial yang lain, bukan hanya marketplace yang memang untuk Shopee dan lain sebagainya. Eh, eh, kreasi permintaan, kreasi kerajinan tangan batik yang unik. Nah, eh, kadang ini juga sesuatu hal yang dikiranya susah, padahal bisa dipelajari. Gitu. Permintaan-permintaan ini memang yang perlu adanya minat, hobi atau bakat. Nah, biasanya kreasi kerajinan yang batik yang unik. Saya sedikit cerita nih. Saya juga ada pengalaman mengajar saya di Balai Rehabilitasi Penyandang Disabilitas. Nah, mereka ini sudah tidak apa ya, ya berkebutuhan khusus lah, bukan kekurangan, kebutuhannya khusus gitu. Dia tuh rajin gitu, tapi ada kebutuhan yang khusus. Jadi dia tidak bisa melakukan pekerjaan yang lain kecuali dia diberi petunjuk untuk melakukan hal yang itu saja. Nah, contohnya adalah dialihkanlah salah satunya ke membatik begitu. Dia diajari membatik, ya meskipun serba berkebutuhan begitu, tapi dia bisa akhirnya jadi hasil karya dia. Nah, kalau divideokan hasilnya itu beda kan dengan jerih payah yang orang yang biasa membatik normal dengan yang orang yang berkebutuhan khusus sampai jadi batik yang bagus. Nah, itu diterapkan di Balai Rehabilitasi Penyandang Disabilitas di Jawa Barat gitu. Jadi salah satu banyak klien-klien yang misalkan tidak bisa mengambil keahlian, jadi ada fasilitasinya, difasilitasi seperti itu. Jadi mereka sampai bisa membatik, sampai jadi kain batiknya dan dipamerkan dan dijual begitu. Pamerkan dan dijual. Nah, ataupun banyak sekali harus menjahit, dan menjahit kan harus pakai pola, bikin pola dan lain sebagainya ya. Nah, itu juga sampai ada yang mengajari sampai bisa. Nah, itu eh, mengenali lingkungan lah. Kalau misalkan melihat potensi, karena teman-teman adalah calon-calon mentor-mentor wirausaha, setidaknya harus mempunyai pengalaman yang luas, ataupun misalkan wawasan yang luas, ataupun keahliannya tidak satu keahlian. Kalau dulu mah, kalau saya sekarang berpenganut, kalau sudah bisa satu keahlian, tidak apa-apa mencoba keahlian yang lain. Tapi kita betul-betul fasih bisa di keahlian yang kita geluti gitu. Jadi boleh mencabang keahlian yang lain karena itu mah hobi dan tidak bisa diusahakan. Misalkan saya senangnya itu bidang saya di vokasional, saya harus bergelut di bidang SMK terus kan tidak ya. Saya juga punya kesenangan yang lain selain di bidang vokasional, misalkan di pengembangan sumber daya manusia ya juga saya juga punya misalkan hobi-hobi yang lain yang kiranya bisa untuk menjadikan peningkatan potensi diri pribadi ataupun kepentingan masyarakat ataupun kepentingan lembaga gitu. Nah, ini hijab syar'i permintaan misalkan ini hijab syar'i kekinian. Nah, saya rasa saya perhatikan istri saya juga sama. Setiap model itu berubah-ubah ya. Kalau perempuan itu kadang ada pasmina, ada yang segi empat, ada yang apalah ciput dan lain sebagainya. Itu pun juga kekinian atau permintaan. Nah, itu bagaimana kita menanggapinya ataupun waktu itu adalah masker. Nah, itu kalau orang yang pandemi kan masker. Nah, kalau orang yang pintar tuh langsung menyediakan maskernya gitu. Bagaimana membuat masker? Mengajar bahasa Inggris untuk pemuda. Ya, yang jelas ini permintaan juga sama. Sekarang itu kalau di Bali mungkin ya karena banyak turis ya yang jualan asongan pun ya harus bisa bahasa Inggris untuk menawarkan dan lain sebagainya gitu. Nah, apalagi di kawasan yang banyak turis lah gitu yang banyak orang asing ya minimal belajar atau bisa conversation percakapan menggunakan bahasa Inggris. Ini jasa membuat website ini saya rasa keahliannya teman-teman dari SIK. Website ini sekarang sudah bukan menjadi hal yang sulit ya. Template-nya sudah ada. Kalau saya sering diskusi dengan Pak Wildan itu
ya bisa lah mungkin beberapa hari, tapi isi konten dan lain sebagainya kan itu bisa menyesuaikan. Jadi jasa membuat website untuk ini masih untuk usaha mikro masih menjadi hal-hal yang menggiurkan, ataupun untuk menjadi CV dan lain sebagainya, untuk company profile dan lain sebagainya. Nah itu hal yang mengubah nge-brainstorming orang ketika mencari, misalkan kalau websitenya bagus, lengkap, wah ini siapa nih? Mencitrakan, ya selain selain dari fisiknya ya, kalau sekarang orang lihat kan cari itu misalkan saya misalkan cari sekolah untuk anak, misalkan cari di website aja, oh ada websitenya, oh websitenya juga terus, apalagi sekolahnya gitu. Kita survei, oh websitenya bagus, sekolahnya juga bagus, misalkan ya sudah itu oke. Atau misalkan kita cari perusahaan, ini websitenya terurus, update dan lain sebagainya, berarti dia mencirikan si itunya sudah bagus gitu. Laundry kiloan juga sama nih. Ini permintaan, contoh-contoh permintaan mungkin. Kafe kekinian yang harga terjangkau. Saya juga sama orangnya sering nongkrong. Nah, bagaimana punya punya konsep atau punya warung kopi yang kiranya enak buat ngobrol gitu dengan teman-teman, yang bisa lama-lama eh, tapi dengan suasana yang oke gitu. Kalau harga mah mungkin tidak jadi masalah ya, kalau feel feel duduk, feel tempat, feel pelayanan, kopinya yang bagus, apalagi kopi Preanger tuh dari Pangalengan, wah, luar biasa. Nah, itulah eh, punya value atau nilai-nilai yang kiranya dapat menjadikan usaha kita mengenali potensi kita misalkan. Nah, kalau main ke Pangalengan, kalau saya lihat belum ada kopi Java Pranger, tapi disajikan di tempat-tempat yang kekinian. Maksudnya yang green lah gitu. Jadi tidak kebanyakan kan di kafe di ini, tapi sambil menikmati dan lain sebagainya. Itu juga kan bisa jadi potensi. Ataupun misalkan ke Serang, Pantai Gope lah yang dikiranya kalau teman-teman bisa merubah tuh ya dari segi sistem informasi, website dan sebagainya. Kan citra Pantai Gope di sini tuh kan jelek ya, masuknya cuma 5.000, nggak ada denah wisata yang bagus gitu, jalan-jalannya keliling perahu aja. Nah bisa nggak kita mahasiswa membuat sesuatu perubahan gitu, kiranya untuk melihat potensi sumber daya tempat ikannya yang bagus, atau yang bersih, yang higienis, yang nyaman gitu, yang kayak anak muda banget lah. Kayak saya lihat di Tangerang ada ekowisata mangrove yang sampai berapa puluh ribu itu pengunjungnya, yang banyak, mungkin bisa diadopsi itu. Nah itu kan juga mengenali potensi diri dan potensi wilayah. Oke, ini saya cek dulu, sudah ada berapa, 50 ya, baru 50 nih yang isi absen dari jumlah teman-teman yang ada. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah model kanvas bisnis. Kalau teman-teman LK, logistik, karena banyak yang dosen yang manajemen, mungkin sudah biasa terkait model kanvas bisnis. Nah, saya juga dulu dikenalkan oleh teman saya, anak manajemen, ketika saya dulu akan memulai usaha di bidang pelatihan. Jadi, saya dari 2015 lulus sampai 2000 sebelum jadi dosen ya, karena sekarang di Bandung sudah tertinggal kegiatannya. Jadi saya join, saya pihak ketiga penyalur tenaga pelatihan, bisa dibilang saya lembaga lah gitu, lembaga pelatihan, tapi joinnya dengan instansi pemerintahan. Mitra utama, misalkan saya bikin LPK, mitra utamanya siapa? Yang jelas satu, contohnya saya misalkan saya bikin lembaga pelatihan, lembaga pelatihan agro maritim, ya misalkan bidangnya agro maritim engineering, banyak lah pokoknya. Nah, mitranya siapa? Yang jelas satu,
saya sudah tahu mitranya adalah Dinas Tenaga Kerja di bawah Balai Latihan Kerja. Mau itu Balai Latihan Kerja yang provinsi, mau itu yang kota kabupaten atau Balai Latihan Kerja yang di bawah kementerian langsung. Itu mitra utamanya. Bagaimana komunikasi dengan mitra, yaitu ada seninya lagi, berbeda lagi. Selanjutnya ada mitra lagi yang lainnya, masyarakat umum gitu. Kegiatan utama apa yang dilakukan dengan sumber daya? Kalau saya punya keahlian misalkan di bidang engineering, permesinan, itu saya di bidang itu, misalkan sepeda motor, mobil, ataupun misalkan nge-hire Pak Rudi di bidang budidaya, saya hire Pak Agung misalkan di bidang, atau hire Pak Himawan di bidang pengolahan hasil perikanan, bikin apa gitu. Terus saya hire lagi teman-teman yang lain di bidang menjahit, di bidang apa. Nah, jadi saya memenuhi kebutuhan itu. Apa saja barang atau jasa? Nah, saya tidak ada, sebetulnya ada barang karena kebutuhan, tapi saya yang saya sediakan yang utama adalah jasanya, jasa mengajarnya gitu. Apa saja barang, jasa, fasilitas atau infrastruktur dan lainnya yang digunakan untuk usaha kita. Nah, sebetulnya banyak itu, jadi mulai pengadaan barang dan jasanya itu bisa dijadikan ini. Nilai bisnis, nilai produk yang jasa kita ditawarkan kepada pelanggan. Ya kita apa orangnya? Orangnya kompeten. Kompeten itu apa jadinya? Kita kalau menawarkan sumber daya, kita lihat profil orang tersebut, yang kita jual adalah keahliannya, bukan orangnya, keahliannya ya. Misalkan, oh dia mah jago di bidang budidaya, ini sertifikat budidaya catfish, ini sertifikat pembenihan, ini sertifikat banyak yang lainnya gitu. Oke, sebentar ya. Oke, nah ada yang nilai bisnis. Nah, nilai bisnis produk atau jasa usaha yang kita tawarkan kepada pelanggan. Nilai bisnisnya apa sih itu? Nah, yang bernilai bisnis yang kita tawarkan, kalau yang kita tawarkan tadi mampu meyakinkan orang itu bahwa sumber daya yang kita tawarkan itu mumpuni gitu. Kayak orang mau merekrut, inilah dia punya program gitu, yang kita jalankan. Nah, itu misalkan eh, punya sertifikat BNSP, Catfish, pernah menjadi ya disebutkan di situ, yang jelas kompetensi atau sertifikatnya itu diakui lah gitu. Nah, sertifikat diakui dan memang pengalamannya pun jelas, ada pengalaman usaha dan sebagainya, sehingga orang itu percaya. Nah, bagaimana berinteraksi dengan pelanggan kita? Kita tekankan, atau misalkan kita punya aturan, misalkan kalau di lembaga ada segmennya, kalau segmennya kamu ketemu orang yang, ini pengalaman saya ya, ketemu orang yang misalkan lebih tua, bagaimana cara mengajarnya? Ya mungkin teman-teman belum eh, berdiskusi lah, atau misalkan mengajar dengan orang yang lebih tua. Itu saya mengalami hampir beberapa kali, bukan beberapa kali, sering ya, orang-orang atau teman-teman yang lebih tua dari saya. Misalkan karena waktu itu saya masih umur 25 sampai 30-an. Sekarang saya baru 31. Ya, saya masih lulus lah ketika mengajar yang lebih tua dari saya umur 35, 36, ya pokoknya lebih tua 5-10 tahun dari saya. Itu kan canggung ya gitu. Jadi bagaimana kita mengajari mereka tapi tidak tidak mereka tuh tidak berasa diajari oleh kita. Jadi jadikan mereka sebagai teman, jadikan mereka sebagai apa namanya? Sebagai partner lah gitu, atau sharing akhirnya. Bagaimana pelanggan bisa mengetahui, menemukan, membeli menggunakan produk jasa kita. Itu bukan jelas ya ininya. Siapa calon pembeli? Ini mah sudah jelas. Kalau saya mah karena base-nya lembaga, jadi ke instansi apa aliran pendapatan dan sumber pendapatan usaha kita. Kalau yang saya mah sudah jelas dianggarkan oleh pemerintah. Struktur biaya, pembiayaan juga sudah jelas. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang sifatnya produk, misalkan contoh pengolahan hasil perikanan. Saya akan bisnis frozen food misalkan, atau saya penyedia ikan-ikan yang dari nelayan. Mitra utama saya adalah nelayan, sebagai nelayan misalkan, saya spesifikkan itu mitra utamanya.
nelayan nelayan ikan, kan jenis ikannya banyak ya, misalkan nelayan ikan tuna di Karangantu misalkan, itu pendapatannya misalkan bisa berapa ikan, mitra utama. Udah jelas tuh kegiatan utamanya apa, kita kita hanya memindahkan ikan dari nelayan, dibuat seger di kita, lalu kita jual lagi. Nah, sumber daya utamanya apa, barang atau ininya, ya di list tuh butuh apa saja, freezer, barangnya itu ditulis semuanya. Nilai bisnisnya apa, berarti menjual ikan yang dari nelayan disimpan di kita, dijual lagi, itu bebas, mau diolah dulu, packaging dan lain sebagainya, yang bernilai bisnis, nilai produknya ditawarkan kepada pelanggan kita bagaimana gitu. Ataupun misalkan pakai marketplace dan lain sebagainya, itu silahkan. Hubungan dengan pelanggan. Nah biasanya kalau saya lihat di ini member ya, kalau di swalayan itu ada member. Nah, mungkin kalau kita jualan misalkan di online atau dan lain sebagainya, kalau biasanya kalau di online mah saya sering melihat teman saya yang jualan gitu ya, yang guru juga di Bandung yang jualan, ketika dia sudah untung gitu, tapi ininya masih banyak, barang dagangan yang sisanya itu dijual dengan harga yang murah untuk menarik pasar melihat toko dia gitu misalkan, atau melihat live dia gitu, sampai supaya menarik perhatian. Jadi nanti ketika orang tersebut ada pengalaman dia mau bonusnya banyak, nah ketika tidak bonus pasti beli ke dia gitu, karena barangnya sudah terjamin atau bagus dan sebagainya. Nah hubungan dengan pelanggan mungkin juga bisa seperti itu yang saya alami, atau yang saya pengalaman teman saya yang punya marketplace atau misalkan suka live jualan gitu. Nah padahal dia bukan bisnisnya jualan tas, tapi bukan orang fashion gitu, cuman menjualkan saja gitu. Nah itulah, jadi bisnis mah bisa dari mana saja. Jadi tidak selalu orang perikanan misalkan jualan ikan, enggak gitu. Misalkan bisa aja jualan yang lain, juga enggak apa-apa itu. Saluran bagaimana pelanggan bisa mengetahui menemukan pembeli dengan menggunakan untuk jasa usaha kita, itu udah jelas ya tadi ya. Apa banyak segmen pasar. Nah harapan saya teman-teman mandiri sudah bisa bikin kanvas bisnis seperti ini. Eh, Zaman saya kuliah juga sudah mulai bikin kanvas bisnis begini. Sekarang tuh banyak program yang bisa diikuti, bisa program wirausaha mahasiswa itu didanai. Jadi kita punya ide, gagasan yang jelas, terukur, eh, bisa menggunakan model kanvas bisnis. Ini analisis kan ya, masuk dalam, kalau orang manajemen masuk dalam perencanaan ini teh, gitu, masuk dalam kajian penelitian. Nah ininya dibahas, dibikin proposal, bisa diajukan untuk dijadikan apa namanya, untuk dijadikan eh, ide wirausaha dan dibiayai. Banyak juga sekarang program-program yang lain yang saya tahu karena masih jadi mahasiswa zaman dulu ya, PMW. Mungkin sekarang sudah banyak, atau PKM kewirausahaan juga sudah banyak dan didanai. Itu ya, sekarang mah tinggal teman-teman mau dan ini saja, berkemauan khusus begitu, ada targetan pribadi. Jadi mahasiswa teh, kalau saya mah dulu mahasiswa dan melihat program-program. Jadi apa yang bisa diusahakan untuk dijadikan modal atau dijadikan beasiswa gitu. Itu kan jenisnya beasiswa, beasiswa usaha, beasiswa prestasi gitu. Itu jangan dijadikan, itulah dijadikan usaha gitu. Ada mungkin beberapa teman yang masih berjalan, misalkan usaha catering, dari situ berjalan sampai sekarang gitu. Ada teman-teman yang dari Bandung, karena di Bandung kan dekat dengan DT ya, jadi jualan apapun laku gitu. Jadi karena banyak pusat kuliner, tempatnya sudah tahu di situ, menjualan apapun yang penting enak, enak, terjangkau, packagingnya bagus, ah udah gitu. Ini ya, jadi teman-teman sudah bisa memulai kanvas bisnis, bisa di screenshot nih untuk dijadikan bahan kajian teman-teman. Contoh, ini tadi saya eh, contoh punya saya tadi. Ini contoh dari Mercy-nya nih. Mercy itu Mercy Corp Indonesia, produsennya tempe, pedagang bumbu. Kegiatan apa? Menjual
memproduksi, menjual, mempromosikan diri sendiri, keluarga, pekerja musiman, nilai bisnis, keripik tempe renyah, pedas, harga terjangkau, memberi bonus khusus pelanggan, saluran dari mulut ke mulut, penjualan, media sosial, sebagainya, segmen pasar, masyarakat, seluruh biaya sekian, sekian. Gitu. Kalau saya misalkan tadi mitra utama, lembaga pemerintah, BLK, ya tadilah 3 kegiatan utama mengajar di desa-desa tempat yang dituju itu selama udah jelas itu 240 jam atau 160 jam. Sumber daya diri sendiri ya, karena saya juga mengajar misalkan teman-teman kampus itu yang dijadikan pekerja oleh saya dulu. Nah, nilai bisnisnya apa? Nilai bisnisnya sumber daya manusia, sumber daya SDM-nya, materinya, keahlian itu, hubungan dengan pelanggan sampai kompeten, mereka sampai punya sertifikat kompetensi gitu. Salurannya bagaimana? Ini MOU kerjasama dengan pemerintah. Ini segmen pasarnya apa? Udah jelas. Pendapatannya sekian, udah jelas ditentukan. Struktur biayanya sekian. Itu dan teman-teman juga sama. Pak saya mau bisnis usaha lele, silahkan bisa pakai kanvas bisnis begini. Saya mah apa gitu banyak. Ini produsen kosmetik juga sama. Boleh ini. Ini dilihat dari banyak sekali ke ininya apa? Potensi-potensi. Saya lihat teman-teman pada pakai kosmetik misalkan. Produsen kosmetik itu boleh skincare kan ya. Skincare juga tidak murah mungkin untuk berapa bulan. Ya saya mengalami lah, ada istri juga sama beli-beli skincare. Sama nih. Ataupun buket. Kalau yang buket bunga itu kan segmennya jelas, orang yang sedang senang, orang yang sedang sedih gitu. Bisa wisuda, nikahan. Kalau dilihat, saya nggak tahu nih kalau di Serang. Kalau di Bandung mah pedagang buket itu menjamur. Ya kalau di sini mah kan karena wisudanya di Bandung juga sama sih. Paling beli-belinya di Bandung. Tapi kalau yang bagus misalkan bisa bikin-bikin sendiri. Atau produsen kosmetik lah juga bisa. Bagian dari kebutuhan. Ataupun apa? Ataupun misalkan bisa jadi bisnis lembaga atau bisnis himpunan. Yang penting mah personal lah ini ya. Silahkan itu teman-teman melihat pangsa pasar yang ada. Jadi kuliah bukan hanya sekedar kuliah, bisa berwirausaha. Ya, organisasi itu bisa kan jadi marketnya teman-teman ya. Jadi ikut organisasi itu bisa di market. Gitu. Oke. Apa saja manfaatnya apa saja nih? Oh, ke logot ya. Manfaat menggunakan kanvas model ini. Manfaatnya apa saja sih? Gitu. Nah, saya share screen dulu nih. Manfaat menggunakan model kanvas. Memetakan usaha dari sudut pandang yang jelas. Jadi, sudut pandang dari mana gitu kita lihat itu pangsa pasarnya siapa. Jadi sudah mulai mendetail itu, memikirkan itu. Tapi bukan hanya dijadikan kanvas, itu harus memulai gitu. Yang sulit itu adalah memulainya. Jadi sudah terpetakan, ada itu termasuk saya lah mungkin. Karena saya bisnisnya atau usahanya selesai, bukan gulung tikar. Iya gulung tikar lah, bisa dikatakan gulung tikar karena sudah tidak memegang lagi project itu kan, base-nya langsung dan kantornya udah nggak ada gitu. Itu kan perlu kantor dan lain sebagainya. Ya, saya harusnya bikin lagi di Serang, bagaimana memberdayakan itu semua misalkan dengan keahliannya saya, ataupun ya kalau teman-teman di bidang-bidang yang lain misalkan ya, jangan sampai jadi kanvas saja gitu. Jadi untuk melihat
model bisnis kanvas ini eh, perlu ini ya, perlu menelaah dengan detail, tapi actionnya juga harus dilakukan. Jadi jangan sampai model kanvas saja dilakukan, tidak. Dan juga bisa mengidentifikasi keunggulan dan kekurangan kita. Nah itu, kalaupun kita menjiplak usaha orang lain gitu, boleh itu. Tapi ada perbedaannya. Kita mah bedanya apanya lah gitu. Ataupun kita segi resepnya yang beda, kalau usaha makanan mah sambalnya yang beda, kan beda ulekan, beda rasa ya. Nah, ataupun beda ini beda beda eh, beda yang buat beda rasa. Mempertajam analisa dan pengambilan keputusan di kegiatan usaha. Misalkan pengambilan keputusannya itu biasanya harus sewa lahan. Nah, sewanya ini misalkan kalau di Bogor lah ya, misalnya saya ada saudara di Bogor, terus ada ruko juga. Itu harga sewa ruko di Bogor tuh hampir 40 sampai 50 juta 1 tahun. Nah, berarti kan kalau jualan itu harus bisa menghitungkan berapa rupiah yang harus kita keluarkan untuk menyewa ruko begitu. Kalau yang lokasinya strategis begitu. Nah, ataupun misalkan di sini di Serang mah rata-rata 10 sampai 15 juta misalkan selama 1 tahun. Nah, kita 1 bulan misalkan harus bisa mengumpulkan uang untuk sewa eh, ruko tersebut begitu. Nah, ketutup enggak nanti dengan penjualan kita? Itu harus berapa bungkus yang laku gitu. Terus tapi tidak mengurangi cita rasa dan lain sebagainya. Nah, ini makanya bisnis itu adalah menjadi sesuatu kesatuan yang utuh. Ya, kepalanya iya, ya yang merancang iya, yang kalau awal-awal ya yang melaksanakan iya, menggaji dirinya sendiri iya gitu. Apalagi kalau sudah punya karyawan, menggaji karyawannya masing-masing. Begitu. Apalagi kan tuntutan kalau kita jadi pekerja itu harus di atas UMR. Gitu. Nah, makanya kalau menjadi seorang pebisnis, pengusaha, ya dia berpikirnya tidak hanya terkait dengan eh, income personalnya atau perusahaannya, juga income kalau perusahaan yang baik ya. Juga bagaimana mensejahterakan karyawannya yang telah membantu untuk pelaksanaan berjalan dengan bagus. Seperti misalkan apalah orang yang terkaya di Indonesia siapa yang punya Jarum, punya BCA, itu kan pasti gede gaji-gaji pegawai bank, gaji-gaji di perusahaan-perusahaan ataupun di perusahaan-perusahaan engineering yang di luar ataupun di perusahaan yang Mitsubishi lah. Ada teman saya misalkan di Mitsubishi. Yaitu sekelas S1 ya kalau di perusahaan yang betul itu ya. Ya setelah berapa tahun pasti loncat di bawah 20, di atas 15 gitu. 1 bulan itu ya sebanding dengan pekerjaan yang dia emban dan tugas gitu. Berarti kalau menggaji satu orang segitu bisa diperhitungkan dari penjualan mobil, penjualan ini kan berapa. Kalau misalkan Indofood lah, kalau misalkan di perikanan atau Unilever yang produsen-produsen olahan makanan ataupun olahan ikan. Itu kan sama juga gajinya. Mau di atas, udah jelas di atas UMR. Si jatuh di angka 2 digit, di bawah 20, di atas 15 juga sama. Ya begitu, begitu sama. Kalau jurusan saya di engineering, saya masuk di wilayah-wilayah itu, tapi di wilayah-wilayah bagian mesinnya. Mungkin teman-teman juga sama, di wilayah-wilayah beda perikanan juga sama. Kalau ke industri, industri yang sudah bagus, seperti Suritani, kalaupun industri-industri sistem informasi misalkan ya, banyak platform-platform digital, atau yang kalau saya ngobrol sama Pak Ishak mah berbasis data ya, atau data engineering jadinya, atau data ini malah lebih besar itu kalau ke usaha di karena ada kakak juga sama kerja di bidang data engineering, itu bisa sampai 50-60 juta 1 bulan. Itu kan ya, hal yang sangat luar biasa begitulah kalau di industri memang gitu. Tapi tekanan dan kerjanya ya betul-betul kerja gitu. Jadi fokus kerjanya begitu. Jadi tidak hanya tidak hanya kerja biasa saja. Nah ini jadi kalau model kanvas ini
kita bisa memetakan dengan detail. Begitu. Ini saya mohon maaf ya, agak enak badan sedikit. Nah, apa itu studi pasar? Studi pasar itu suatu upaya pencarian untuk memperoleh informasi yang relevan. Bisa dilakukan secara sederhana, mudah berbicara dengan calon pelanggan, mengamati usaha pesaing, bertanya kepada sesama pengusaha. Nah, awal mulanya muncul di bidang IT adalah ya kita sebut merek lah, Gojek. Tidak lama datang Grab, tidak lama datang Maxim. Maxim ke sini ya. Ataupun Uber dulu kalau nggak salah dulu. Uber dulu. Uber. Lalu banyak platform-platform yang lain sampai sekarang kayak murah itu Maxim ya. Nah, dari platform-platform ini ya orang yang punya modal tuh melihat gitu pangsa pasar ke situ bisa luar biasa banyak sekali. Nah, lalu bikinlah platform aplikasi yang sama. Dan kalau usaha itu kan ya berpikirnya begini, dengan jarak kalau awal mulanya ada tuh saya juga pengguna jasa transportasi online dulu ya, kita jarak yang jauh bisa disubsidi dengan murah itu kan pasti ada yang bayar, ada yang memodali transportasi kita, terus banyak sekali yang masuk begitu apa ke drivernya, misalkan sudah ngangkut seberapa kali dia dapat bonus. Nah, sudah narik 10 kali dapat bonus 100.000. Sudah narik 20 kali dapat bonus lagi, dapat bonus lagi. Nah, sekarang mah tidak. Yang setelah sekian lama mah tidak di stop karena mereka sudah menjadi ketergantungan karena mereka cari pelanggan dulu. Jadi bos-bos Gojek, bos-bos Grab yang lain juga sama. Bakar-bakar duit dulu supaya pelanggan percaya nih kepada platform kita. Nah, kalau sekarang kan orang sudah sulit tuh daftar jadi driver dan lain sebagainya. Udah agak susah lah. Nah, kalau sekarang eh, kalau mau nyaman naiknya ya agak mahalan, misalkan Gojek, Grab, itu pasti servisnya juga bagus. Nah, itu yang saya lihat sebagai konsumen di lapangan begitu. Kalau saya naik transportasi yang misalkan bisa ditawar dan sebagainya itu pasti agak kurang enak, kecut lah. Tapi kalau misalkan harganya sudah ditentukan pasti dikasih servis yang bagus gitu. Itu bicara dengan pelanggan. Ya, misalnya saya seperti tadi pelanggan, oh saya ketika menggunakan platform A, B, C ini bedanya. Atau sekarang sudah ada terkait itu juga, tidak hanya transportasi, sayur juga terkait apa namanya kebutuhan pangan, sudah ada sayur box ya, kita bisa pesan apa-apa lewat itu juga banyak lah, lebih mudah apalagi yang sistem informasi itu terkait data dan lain sebagainya. Ya, untuk teman-teman yang di bidang perikanan ya bagaimana menyediakan usaha itu. Jadi sekarang udah ada platformnya nih, mau jual sayur segar kan bagaimana caranya biar kita bisa masuk platform tersebut. Misalkan dijualin dengan mudah gitu. Atau bikin platform sendiri itu pangsa pasarnya. Nah, orang mau lulusan luar negeri ya, kita lulusan kampus Serang mungkin bisa bikin dari sistem informasi. Nah, apa saja membuat studi pasar mengenali calon membeli kita. Nah, calon membeli kan biasanya ada kelasnya high, kelasnya sedang, kelasnya bawah gitu. Nah, kita sudah menentukan segmennya untuk yang mana. Ya kita pede saja kalau misalkan kualitasnya kita bagus, ikannya segar dan lain sebagainya, mau dijual di grade yang rendah, misalkan di pasar itu pasti ditawar. Tapi kalau misalkan kuahnya dijual sama orang yang kualitasnya tinggi, berapapun dia beli karena dia tahu kualitas, tahu higienis dan sebagainya. Makanya calon pembeli kita tuh siapa? Gitu. Calon pembeli produk kita gitu. Nah, memetakan persaingan. Orang dengan harga sekian dapatnya apa saja. Kita dengan harga sekian bisa nggak kasih servis yang lebih begitu. Lalu menetapkan harga. Nah, harga yang kita tetapkan itu seperti berapa harganya. Nah, harganya itu bisa tidak lebih murah atau bukan bisa tidak bersaing. Kalaupun harganya sama, plus kualitasnya apa gitu. Meminimalkan resiko ya, ini jelas resikonya harus diminimalkan. Misalkan usahanya usaha apa ya, minimal lah dari resikonya diminimalkan atau punya tindakan preventif A B C D. Nah, mengenali peluang di pasar, peluangnya seperti apa di pasar kita. Misalkan pasar kita mah kiranya nih di komplek saya mah kalau jualan dengan kualitas bagus pada mau beli gitu, soalnya orang-orang pada resik dan lain sebagainya. Nah, kita bikinlah pangsa pasar yang bagus di situ, misalkan jual ikan dan sebagainya.
pakai packaging yang bagus, bikin toko yang showcase-nya bagus gitu. Nah, kalau misalkan pas saya bikin pangsa pasar yang biasa, ya udah bikin yang biasa saja. Gitu. Tapi harus tetap ada plusnya juga. Gitu. Ini contoh pasar keripik pisang yang udah kebutuhan keripik pisang rasa yang unik selain original. Karena keripik pisang mah bukan keripik pisangnya dari pisangnya pisang apa? Kalau saya mungkin senangnya yang bagus misalkan pengennya dari pisang raja gitu ataupun keripik pisang yang apalah gitu ya. Raja apa saya nggak kurangnya tuh jadi suatu yang besar yang pisang tanduk lah gitu misalkan. Itu kan bisa jadi keripik pisang tuh panjang-panjang gede-gede misalkan. Nah, bikin yang bagus tuh beda. Kalaupun harganya mahal pun orang tahu itu dari kualitas pisang yang bagus. Yang sudah tahu, oh ini mah rasanya original. Tapi kan ada juga orang yang pengen yang pedas, pengen yang asin. Nah, dari olahan pedas juga, zaman saya kuliah dulu terkenal keripik Maicih di Bandung teh sampai ngantri itu. Bedanya cuman dari ininya aja. Packaging dia menjual, kekinian banget, anak muda banget gitu. Orang Bandung pisan lah gitu. Yang jual anak Maranatha itu dulu. Dan ada levelnya. Kan biasanya mah perempuan-perempuan tuh sampai wah pengen pedas banget gitu ya, sampai menyiksa lambung. Nah, dia sediakan tuh ada level 1, 2 sampai berapa puluh tuh. Dan ngantri itu. Nah, sekarang udah tidak terlalu, mungkin adanya di eh, store-store seperti di Alfa dan lain sebagainya tuh kalau masuk. Nah, itu jadi dari Federasi juga udah padahal sih dia itu keripiknya tuh ngambil dari tetangganya gitu. Dia cuman packaging ulang aja gitu. Nah, jadi dia hire nanti yang bikin-bikinnya dia hire harus supply ke dia gitu. Nah ukuran misalkan jangan merusak pasar nanti jangan terlalu berlebihan nanti jadi rugi gitu ya. Yang standar dan bersaing nah gitu. Tapi ada yang bagus. Kemasan kisaran harga yang bisa dibayar oleh pembeli itu kan termasuknya mahal ya berapa puluh ribu kalau sekarang. Eh, ya agak lumayan berharga lah beda dengan jual beli-beli keripik pisang yang biasa. Padahal kalau beli keripik pisang yang biasa tidak ada mereknya, kita bisa dapat lebih banyak ataupun keripik ubi ya. Oke, harga menentukan harga tertinggi, harga terendahnya berapa. Nah, kelebihan produk pesaing, nah kelebihan produk kita apa? Kekurangannya apa? Bagaimana produk saya berbeda dengan pesaing saya. Jadi ya itu jelas harus ada eh, perbedaan yang signifikan. Nah, kenali ide usaha dengan menggunakan 3 kriteria dasar, yaitu keterampilan, sumber daya, permintaan. Eh, Terus kalau saya lihat di gambar di sini, kan suka ada ya, sekarang mah jualan jus juga sampai ada yang live di TikTok ya, sampai nari-nari, sampai nyanyi-nyanyi gitu. Padahal jusnya biasa saja gitu. Ya, dagang jus biasa aja, jus pekan gitu ya rasanya. Kalau buahnya manis pasti dibikin jus juga manis. Tapi yang membedakan apa? Yang jualannya gitu. Yang sambil nari, sambil apa. Nah itu dari usaha teman-teman atau jenis-jenis usahanya gitu. Oke, kita masih ada waktu, masih panjang nih sebelum saya tutup. Mudah-mudahan teman-teman masih stay. Eh, saya lihat dulu di absensinya udah ada berapa di yang ada 66 ya. Mungkin masih ada yang belum mengisi. Nah, ini yang masih stay. Boleh kita on mic atau ada yang mau bertanya, ada yang mau eh, apa bertanya atau sharing-sharing juga boleh. Nah, ada sesi-sesi pertanyaannya silahkan. Saya persilakan kepada teman-teman yang mau bertanya.
Oke, kalau tidak ada, belum ada ya. Belum ada, saya lanjutkan dulu. Nah, ini ya studi pasar. Jadi kalau mau bikin yang beda itu harus unik, harus yang heboh gitu ya. Heboh, ada yang teringat ketika beli produk kita. Kalau ininya produk itu. Nah, dalam dalam hidup lebih banyak menghadapi permasalahan atau lebih banyak tambah masalah nih. Coba di teman-teman mahasiswa, selama menjadi mahasiswa lebih banyak menghadapi permasalahan atau lebih banyak tambah masalah? Saya rasa jawabannya permasalahannya lebih banyak. Tugas ya, tugas kuliah, kegiatan, ingin pulang, terus organisasi, ya pacaran dan sebagainya. Ataupun hal-hal yang lain lah. Kiranya selalu ada masalah. Kalau yang tidak punya masalah ya itu hidupnya masalahnya tidak punya masalah. Jadi yang hidup tuh termasuk saya pasti punya masalah. Masalah merupakan sesuatu yang harus diselesaikan sebagai akibat dari adanya perbedaan antara harapan dengan kenyataan. Nih, ini sesuai ketika saya ngajar metodologi penelitian juga, masalah tuh ini definisinya. Apa perbedaan antara harapan dengan kenyataan gitu. Nah, itu juga sama nih di wirausaha juga sama nih. Harus ada eh, atau apa masalah itu harus diselesaikan. Karena masalah itu adalah kesenjangan ya antara harapan dengan kenyataan. Nah, manfaat menghadapi permasalahan secara positif. Jadi jangan secara negatif ya. Lebih baik, lebih kuat. Jika permasalahannya lebih banyak, dia pasti akan lebih kuat. Tidak akan yang lebih, misalkan dia sudah melewati 100 masalah hidup di hidupnya dengan orang yang melalui 10 masalah hidup di hidupnya. Pasti akan kuat yang lebih banyak gitu, karena dia lebih terlatih menghadapi masalah. Jadi jika teman-teman sekarang yang punya masalah, hadapilah dengan baik, selesaikan, itu membuat teman-teman menjadi lebih kuat. Lalu menghadapi tantangan hidup, harus mampu meningkatkan kepercayaan diri. Jadi ketika orang yang mampu melewati masalah, pasti hidupnya akan lebih percaya diri dan lebih kreatif untuk memulai sesuatu atau hal-hal yang lain yang baru lah ya. Gitu. Langkah penyelesaian masalah jika dalam pelaksanaan teman-teman ada langkah penyelesaian masalah. Nah, hindari emosi sesaat. Jadi jangan ketika menghadapi usaha ya, itu hindari emosi sesaat. Tapi manusiawi ya, termasuk saya juga di lapangan ketika bisnis atau usaha saya ada masalah, ya pasti ini pasti ada emosi begitu. Yang kedua, sebentar ya.
Nah, kita lanjutkan ya. Mohon maaf. Nah, langkah-langkah penyelesaian masalah ini dari emosi sesaat. Yang kedua, cari sumber masalahnya. Nah, sumber masalahnya itu apa? Carilah yang detail. Pertimbangkan semua kemungkinan solusi. Nah, solusinya ini solusi yang kalau ini mah solusi yang menguntungkan lah, tidak memperkeruh masalah, tapi masalahnya selesai. Lalu pilih solusi yang terbaik. Solusi yang terbaik itu solusi yang seperti apa? Jika teman-teman dalam usaha atau bisnisnya menemukan masalah, lalu terapkan dan evaluasi hingga permasalahan terselesaikan. Ya, pokoknya setiap masalah itu harus diselesaikan dengan kepala dingin. Ini mah pepatah hidup, bukan hanya untuk menyelesaikan masalah eh, usaha, juga masalah kehidupan semuanya. Ya. Apa itu target pasar? Nah, target pasar adalah kepada siapa produk atau jasa kita dimaksudkan. Nah, tips menentukan target pasar. Target pasarnya mudah atau terjangkau. Target pasarnya mudah diukur. Target pasar sesuai dengan kemampuan calon pengusaha. Nah, ini ya teman-teman. Nah, ini apa itu lokasi usaha? Nah, tadi ya, lokasi usaha juga sangat penting. Tapi kalau sekarang adalah lokasi marketplace kalau menurut saya, ataupun bagaimana cara pencarian teman-teman di internet begitu. Jadi ketika nanti marketplace-nya sudah masuk ke internet, ketika cari misalkan di Google usaha tanah liat misalkan, atau usaha jual beli ikan, itu muncul yang paling beranda di atas itu punya teman-teman. Nah, itu ada strateginya. Ataupun bagaimana ketika kita di marketplace, di Shopee, di marketplace yang lain, ketika misalkan muncul pencarian kita misalkan ikan misalkan, atau jual beli ikan, itu toko teman-teman yang muncul paling pertama. Nah, jika orang yang muncul paling pertama itu sudah jelas, lihat dari reviewnya, lihat dari bintangnya, itu yang paling baik. Nah, kalau di konvensional mah lokasi usaha misalkan seperti misalkan di perempatan atau tempat-tempat yang strategis, mall, atau tempat-tempat yang memang diwajibkan untuk usaha sih. Gitu. Nah, di mana lokasi yang terbaik untuk pelanggan saya? Itu jelas. Nah, tadi ya marketplace, usaha ketika usaha yang kita mau geluti levelnya level mana? Level branding yang paling atas, yang menengah, atau yang paling bawah? Lalu kelebihan dan kekurangan kemungkinan lokasi usaha. Nah, kemungkinan kelebihan kekurangan lokasi usahanya itu seperti apa? Nah, itu juga bisa di ini. Nah, ayo membuat rencana promosi. Nah, bagi teman-teman mungkin ada yang sudah buat promosi, berarti menarik pelanggan kita untuk membeli produk atau jasa kita. Contoh promosi iklan dapat menarik informasi lebih banyak eh, untuk membuat mereka lebih tertarik, ataupun misalkan yang nyeleneh-nyeleneh juga sekarang sudah banyak sampai terngiang-ngiang ya. Promosi berjualan adalah segala yang kita lakukan untuk membuat pelanggan membeli atau membeli lagi ketika mereka datang ke usaha kita. Nah, ini contoh-contoh ya, jenis papan iklan juga bagian dari rencana. Kalau misalkan pangkas rambut tuh ada di tempat saya ada. Contoh mungkin, ataupun toko kue, papan nama di depan lokasi usaha memasang. Ini biayanya sekian ratus ribu. Selebaran 150.000 dibagikan untuk iklan digital, paket internet, Instagram. Ini lebih 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 recommended yang ini sih, iklan digital kalau sekarang ya. Kalau pangsa pasarnya eh, kalau pangsa pasarnya apa namanya? Anak muda gitu. Jenis penjualan ada diskon. Ya, kalau biasanya kalau saya belanja dengan istri saya gitu, lihat kalau udah nandain nih misalkan produk A misalkan harganya sekian ratus ribu misalkan, terus harganya misalkan 700.000 misalkan. Ketika diskon dilihat lagi misalkan di toko yang sama harganya berubah jadi naik, itu bukan diskon, itu permainan platform.
Tapi kalau kita udah tahu harga awalnya misalnya sekitar 1.000, ternyata betul jadi misalkan 30.000, nah itu betul diskon 50% misalkan. Itu, nah gitulah ya. Ataupun ketika kalian memberi diskon pun juga harus ada untung sih sebenarnya. Potongan harga, misalkan kalau sudah beli, ya kan misalkan sekarang tuh kemarin kalau kita udah beli di atas 2 juta misalkan dapat potongan harga apa, atau misalkan beli berapa juta misalkan dapat ini berapa, terus gratis kartu anggota member lah ya. Kalau sekarang soal-soal juga sudah member ataupun teman-teman juga sama, nanti misalkan usaha kecil, saya mah toko biasa aja, kelontongan ya, misalkan ada teman saya jualan kelontongan, setiap belanja itu dihitung pernah belanja berapa kali dapat poinnya, nanti misalkan sudah 1.000 nanti bisa ditukarkan dengan panci, dapat ditukarkan dengan rice cooker. Nah, itu membuat pelanggan kita nyaman di toko kita. Nah, marketplace ini contoh lah ya. Ini teman-teman juga sudah tidak asing lagi dengan marketplace yang ada di sini. Apa saja kelebihan kekurangan? Tempat berkumpul parahnya pembeli, banyak relasi atau penjual, itu kan sudah jelas. Bisa memanfaatkan promosi dari marketplace. Fiturnya premium, keamanan transaksi terjamin, sewa toko gratis ya, nggak ada sewa toko ini. Jangkauan pembelinya lebih luas, betul, lebih meyakinkan pembeli dengan reviewnya. Kekurangannya persaingan antar pedagangnya tinggi, udah jelas ya, kita review, cek toko sebelah. Misalkan saya cari sarung A, merek yang ini misalkan, dari misalkan di sini, oh di sini mah bedanya 50.000, sini beda sekian ribu, oh ini mah original, ini mah nggak original, ini mah KW1, ini mah, itu persaingan pedagangnya tinggi. Berlangsungan tidak dijamin, menaruhnya lemah, pengaturan yang ketat, brand awareness lemah, pembayaran lebih lama. Itu kalau sudah dalam satu itu ya, kita dalam marketplace tersebut itu kekurangannya itu. Nah, bagaimana strategi berjualan di marketplace? Pasang logo, udah jelas. Penting meyakinkan pembeli, review ya, unboxing, review. Selain itu juga kalau makanan ya rasanya harus bagus. Kalau jasa rasanya harus terjamin. Fotonya jelas, tidak buram. Deskripsi ada copywriting dan lain sebagainya udah jelas. Nah, bagaimana strategi berjualan di marketplace? Stok, harga, promosi, service excellent. Ini juga harus apa namanya? harus ada. Melakukan pembaharuan untuk stok produk. Terapkan harga building atau harga psikologis, promosi. Nah, ini daftar marketplace gratis ya. Pesan-pesan utama, tentukan target pasarnya, tentukan lokasi usaha, buat rencana promosi kalau tadi ya, manfaatkan marketplace untuk meningkatkan omset penjualan. Jenis-jenis biaya produksi, biaya tetap, biaya variabel. Biaya tetap tuh biaya yang dikeluarkan oleh sebuah usaha dalam keadaan konstan atau umumnya tidak berubah walaupun mengalami peningkatan maupun penurunan jumlah barang ataupun jasa yang dihasilkan. Ini kalau yang jelas biaya toko, pajak usaha. Oh iya, ini pajak usaha juga besar ya. Kalau makanan sampai 10% tiap pembelian. Pembayaran pinjaman yang lain sebagainya. Ini variabel bahan baku, tenaga kerja, pemangkasan dan sebagainya. Dan menghitung harga jual, teman-teman bisa bisa perhatikan lah. Nah, beberapa pertimbangan dasar dalam menentukan harga, berapa kesediaan calon pelanggan untuk membayar, berapa biaya produksi atau operasional usaha kita, berapa harga pesaing, biaya tetap, biaya variabel, margin, total biaya plus margin, metode markup, harga beli plus markup. Apa saja yang sudah kita pelajari, mengenali karakter pendorong keberhasilan usaha, menentukan ide usaha, 3 kriteria, keterampilan, sumber daya, dan permintaan, mengenali bisnis model kanvas, mengenali studi pasar yang sederhana. Lalu, apa saja yang sudah kita pelajari? Ini membuat rencana pemasaran, mengenali
kelebihan dan kekurangan berjualan di marketplace dan praktik mendaftarkan berbagai penjualan di marketplace dan menetapkan harga jual dan keuntungan. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan, teman-teman. Terima kasih atas atensi dan kerjasamanya. Ini saya buka sesi diskusi 1-2 orang. Boleh. Kayaknya untuk pertemuan terakhir saya minta 1 orang atau 2 orang deh, atau 3 lah, dari SIK 1, PKP 221, PKP 211 orang, bikin bisnis kanvas ya. Nanti di sesi diskusi kita ngobrol-ngobrol aja, nggak usah serius, itu 1 kelas 1 ini aja. Boleh teman-teman, ada pertanyaan?
Baik, kalau tidak ada, terima kasih teman-teman atas atensi dan kerjasamanya. Saya tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.